batin. Puji dan syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bu Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu di ruangan ini dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh ibu kita yaitu Ibu Santi Saputri. Selanjutnya saya harapkan setelah nanti paparan penyampaian budaya positif diharapkan ada tanya jawab atau berbagi pengalaman apa yang dimaksud dengan budaya positif tersebut. Untuk itu tidak perlu lama-lama, saya berikan saja kepada ibu kita yaitu Ibu Santi Saputri untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan budaya positif tersebut. Kami persilakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat sama salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep yang tadi sudah memberikan sambutan sebagai perwakilan kepala sekolah, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu hadir di ruangan ini untuk bisa sharing pengalaman dan berbagi pengetahuan mengenai diseminasi budaya positif. Saya di sini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon. Baik, Bapak Ibu, kita mulai hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, nah di sini ada susunan acara yang tadi sudah ada sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Asep. Nanti ada ice breaking. Selanjutnya inti acara yaitu pemaparan materi, kemudian ada sesi tanya jawab dan ada ice breaking lagi, dan terakhir penutupan. Nanti ada kesimpulan, tanggapan peserta dan doa penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Kita hitung sampai 30 ya. Ya. Baik, sudah selesai. Apa dan bagaimana setelah Bapak Ibu melakukan itu, apa yang dirasakan? Pengen ketawa. Ibu gimana melihat kalau Bu Iis? Ada sedikit selama 30 detik sampai menit saya menatap Bu Iis. Dalam pikiran saya itu ketika menatap Bu Iis ada rasa sedih, terharu, mungkin karena Bu Iis baru mengalami kejadian ya yang nggak bisa rasakan. Selain itu juga merasa bahagia, senang karena selama 3 tahun dengan Bu Iis ini banyak sekali keadaan kami. Ya. Alhamdulillah. Kalau Bu Sita tadi pertama dengan saya bagaimana? Oke, tadi perasaan saya begitu menatap ibu, pengen ketawa,
Ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah berkesempatan melakukan tes tracking. Di sini ada beberapa konsep inti untuk bisa mencapai budaya positif. Yang pertama adalah paradigma budaya positif, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya, nah kita bermula dari perubahan paradigma belajar. Semula dahulu sebelum sekarang tahun 2024 adalah pembelajaran itu berawal dari pembelajaran penerapan stimulus respon, ya, di mana di sini guru yang memiliki kendali terhadap siswanya, ya, guru memberikan stimulus kemudian siswa yang merespon. Di sini ada efek yang menurut sekarang ini kurang begitu mengoptimalkan kemampuan siswa, karena di sini stimulus respon ini tidak berakibat ke perubahan yang panjang terhadap murid. Jadi murid itu hanya mendapatkan ketika stimulus baru itu respon. Jadi tidak ada kesadaran kemandirian pada siswa tersebut. Dari sini beralihlah ke teori kontrol. Ya, jadi di sini stimulus respon itu adalah kebanyakan guru yang memiliki kendali. Artinya di sini pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Nah, karena ini kurang begitu memaksimalkan, jadi berubah menjadi teori kontrol. Teori kontrol ini mengacu kepada pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar tidak berpihak pada murid dan pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Erwin mungkin pernah dengar? Ya, hanya pernah dengar, tapi pasti pernah dengar ya. Nah, di sini next selanjutnya pembelajaran. Nah, yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi bukan guru yang memiliki kendali, tetapi di sini murid. Nah, di sini tugas guru apa? Yaitu menuntun, ya, menuntun murid, bukan menuntut. Kebanyakan kita seringnya menuntut ya Bapak Ibu, karena kita selalu berpikir terhadap target-target kita. Kita harus bisa mencapai target kita, padahal sebenarnya di sini kurang baik untuk dilakukan oleh seorang guru. Di sini guru tugasnya menuntun, guru menjadi fasilitator, mengarahkan, membimbing, memotivasi, memberikan dorongan dan teladan, dan memberikan pembelajaran yang bervariasi. Nah, dalam pembelajaran berpihak pada murid ini harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa sih? Kodrat alam itu adalah yang berkaitan dengan minat dan murid. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus memperhatikan kodrat alamnya. Bahkan minatnya siswa itu apa sih? Kira-kira apa? Minat siswa. Siswa itu senangnya apa sih? Senangnya apa, Bis? Betul, senangnya bermain. Jadi tidak ada salahnya ketika dalam pembelajaran kita sisihkan beberapa permainan, ya, supaya apa? Supaya siswa merasa nyaman ketika belajar. Lalu berkaitan dengan kodrat zaman, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa zaman sekarang perkembangan sudah pesat, apalagi mengenai teknologi. Maka kita sebagai guru harus menyeimbangi perkembangan zaman tersebut, sehingga kita bisa memberikan fasilitasi murid itu sesuai dengan zamannya. Dan selanjutnya berpihak pada murid ini juga berkaitan dengan budi pekerti. Budi pekerti itu adalah perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Nah, ini pembelajaran berpihak pada murid itu pertama kali dipelopori oleh, ada yang tahu?
proper pendidikan. Iya, ya betul. Ki Hajar Dewantara. Ya. Jadi sebenarnya berpihak pada murid itu sudah ada pada zaman dahulu ya. Nah ini dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Tujuannya adalah pembelajaran ini berpusat pada murid ya, peserta didik ya. Jadi di sini tidak didikte terus oleh guru, tapi murid yang harus aktif, yang mengeksplor, mengembangkan, kreatif, inovatif. Dan kita harus bisa mengarahkan murid itu untuk mencapai itu. Selanjutnya, nah di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah dengar? Pasti saya yakin pernah mendengar. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang disusun berdasarkan minat murid, profil belajar siswa, dan kesiapan belajar siswa. Kemudian memiliki ciri-ciri, yaitu ciri-cirinya yaitu memiliki pendekatan yang berbeda, proses yang berbeda, dan hasilnya pun berbeda. Jadi dalam satu pembelajaran, pada pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan minat murid dan profil belajar siswa dan kesiapan belajar siswa. Misalnya ada siswa di dalam kelas kita senang dengan kalau banyak melihat gambar, misalnya kita berikan pelayanan itu. Kemudian senang dengan atau lebih senang, lebih mudah belajar itu kalau dengan mendengarkan saja, kita berikan pelayanan itu. Atau ada siswa yang tidak bisa diam, nggak bisa diam, tidak aktif, itu ya kinestetis. Nah berarti kita berikan pelajaran berupa praktek, membuat proyek. Nah, jadi dalam satu pelajaran itu berbeda prosesnya dan hasilnya itu pasti akan berbeda. Contohnya di sini murid dibagi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan beban belajar siswa. Jadi kelompokkan siswa yang senang dengan visual, siswa yang senang dengan audio, dan kinestetis. Jadi masing-masing kelompok itu diberikan proses pembelajaran dan hasil yang berbeda. Selanjutnya, nah kita untuk menerapkan budaya positif ini, kita juga harus menerapkan disiplin positif. Sebelumnya saya mau bertanya, disiplin itu apa? Ya. Mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Ya, ada lagi. Aturan ya? Ya, aturan. Nah, disiplin itu berkaitan dengan tata tertib, berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan patuh pada aturan. Namun, ketika kita melihat disiplin itu, pasti ada kaitannya dengan hukuman. Nah, ini yang berakibat tidak baik terhadap murid. Nah, jadi sifatnya mampu kalau disiplin ini. Jadi terkadang siswa melakukan hal-hal yang ada berkaitan dengan disiplin itu karena ada sesuatu, tekanan dari sesuatu gitu ya. Nah, kita akan beralih Kepenumuan Ibu dari tahun atas menyatakan hadir. Kita lanjutkan dan kita akan beralih ke disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu? Yaitu disiplin yang dimunculkan atas dasar kesadaran sendiri, ya, sehingga kita dapat menghargai diri sendiri dan akan muncul motivasi intrinsik. Di sini tidak ada yang namanya hukuman atau hadiah. Jadi kita atau anak-anak kita itu melakukan sesuatu itu atas dasar kesadaran sendiri, bukan karena tekanan kompetisi. Bagaimana ini akan dimunculkan? Yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Kalau ada nilai-nilai kebajikan yang diterapkan, maka akan tercipta disiplin positif yang akan berdampak panjang bagi murid kita. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan pada murid-murid kita. Ada dari profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu? Pasti pernah dengar profil pelajar Pancasila. Ya, ada 5 bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan bersatu. Ini ditekankan supaya bisa tetap ada di sekolah kita semua. Apalagi kalau kita ingin
membuat visi harus berkaitan dengan ini. Ya, ini sudah menjadi patokan bagi kita untuk bisa menerapkan budaya positif kita. Selanjutnya ada dari primary years program. Ini dari mana Bapak Ibu? Ini dari instansi yang ada di dunia. Ya, contohnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, komitmen, dan bersuami. Selanjutnya yang terakhir ada keterampilan hidup, yaitu ada saling percaya, lulus hati, perendahan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kita akan menerapkan atau memunculkan nilai-nilai baik pada anak-anak kita sehingga muncullah disiplin positif. Lanjut. Nah, perlu motivasi untuk bisa memunculkan budaya positif ini. Saya ingin bertanya, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya diberikan tugas, misalnya kemarin baru ini upacara 17-an ya, dikasih tugas atau dimandatkan oleh pimpinan untuk hadir di upacara 17-an atau upacara 17-an. Apa yang mendasari Bapak Ibu untuk hadir di acara tersebut? Apakah datang karena takut? Misi apa? Takut karena nanti ditegur kalau nggak datang, atau datang pengen mendapatkan pujian, perhatian dari pimpinan misalnya, atau bagaimana? Pertama kita yang pertama ada undangan dari atasan, yang kedua untuk menghadiri 17 Agustus itu mungkin karena ada rasa jiwa nasionalisme kita ya terhadap bangsa Indonesia. Selain itu juga mungkin di sisi lain ingin bersilaturahmi dengan teman-teman dan yang lainnya juga. Mungkin apa ya? Pernah nggak terus harus datang karena takut ada ditegur oleh pimpinan? Ada juga karena kita kan ini sebagai guru juga kan punya pimpinan. Jika pemimpin menerapkan kita misalkan harus datang, kalau kita tidak mungkin kita melawan kepada pimpinan ya. Ada. Yang lainnya mau berpendapat Ibu? Sama aja sih. Sama-sama pertama kan kalau kita hari acara ya Bu, kita memenuhi undangan, terus mewakili warga yang kita pilih ya, terus juga kan memang gimana ya Bu, kita silaturahmi sama seluruh guru dari mulai TK, PAUD sampai SMA aja itu sih. Ya, terima kasih untuk ibu yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi beragamnya mungkin awalnya ada perasaan takut ditegur, harus datang karena takut ditegur gitu ya. Atau mungkin ada juga yang datang karena pengen dihargai orang gitu ya, atau pengen kelihatan sama orang misalnya kita hadir. Nah, tapi ada juga yang datang karena atas kesadaran sendiri sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, karena bagaimanapun juga hal itu sudah diperjuangkannya oleh negara kita. Nah, yang menurut Bapak Ibu yang paling baik itu motivasi yang mana sih? Yang takut ditegur, yang ingin dipuji? Betul, kesadaran sendiri. Kalau kesadaran sendiri itu motivasinya timbul dari orang lain atau dari diri sendiri? Betul, dari diri sendiri ya. Nah, ini ada motivasi ekstrinsik. Itu untuk menghindari kejahatan atau hukuman yang tadi saya sebutkan, bahwa takut ditegur misalnya ya. Nah, ini juga sama untuk mendapatkan gelar atau penghargaan orang lain. Motivasi intrinsik itu yang tadi atas kesadaran sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai dalam ketika hadir itu nilai-nilai apa? Nasionalisme. Karena kita menghargai dan mencintai negara kita. Ini yang ingin kita munculkan pada anak-anak kita, yaitu nilai-nilai motivasi intrinsik. Pernah nggak Bapak Ibu merasa atau mendengar atau melihat siswa kita misalnya datang ke sekolah
tepat waktu atau misalnya melakukan sesuatu lah yang berhubungan dengan kedisiplinan gitu. Nah mereka pun pasti akan sama. Kemarin baru ini saya kelas 5, saya izin waktu itu untuk ke dinas itu ya, ibu nanti mau dapat ya anak-anak belajar mulai. Ada siswa yang yes, siswa saya yes, astagfirullah kata yang lain. Kenapa begitu? Karena apa yang di dalam diri dia itu bahwa dia belajar karena apa? Karena ada saya. Kalau tidak ada saya, tidak akan belajar. Jadi kita akan munculkan motivasi ini kepada siswa supaya belajar itu atas dasar kesadaran sendiri. Jadi belajar itu kita datang ke sekolah memiliki tujuan. Anak-anak datang ke sekolah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk belajar. Agar apa? Agar apa? Agar pintar, sukses, tidak menjadi bodoh orang. Anak-anak harus tahu itu. Anak-anak munculkan pemahaman itu, ya. Selanjutnya, nah ini ada konsep inti yang selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini berlaku untuk semua manusia, bukan hanya untuk murid kita. Kita orang dewasa pun perlu ini, ya. Apa yang pertama? Bertahan hidup. Berkaitan dengan apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Berkaitan dengan apa? Rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Selanjutnya ada kebebasan, yaitu berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Dan terakhir yaitu kebutuhan dasar mengenai kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, saya ingin bertanya, Bapak Ibu, apalagi di guru-guru PAUD ya, di PAUD itu ada nggak siswa yang ketika makan ada yang suka minta-minta makanan dari temannya? Ada ya? Kira-kira kenapa? Pasti kelas bawah itu pasti banyak. Kelas atas itu selalu ada makan, ada yang maksa. Pernah nggak? Pernah ya? Saya ingin tahu dia kenapa ya? Jadi ada yang bawa makanan, ya diminta makanan itu cepat, bahkan dipaksa si temannya itu. Kira-kira kenapa ya anak tersebut? Si anak itu punya karakter yang berjiwa berani. Selain itu dia mungkin meminta meminta karena dia tidak punya makanan itu, dia ingin sekali tidak punya, akhirnya meminta dengan secara di sisi lain si anak itu mungkin tidak punya jiwa mempunyai jiwa yang aman. Coba dari kenapa ya? Oh, si anaknya nggak mau makanan atau apa kira-kira? Karena datangnya selalu pagi gitu ya. Jadi kalau dia belum keburu habis, pas istirahat dia masih mau jajan, minta-minta gitu supaya lama gitu. Jadi ada yang saling, pertama dia minta dulu punya habis, minta gitu, ada yang maksa juga. Ya betul. Tapi di sini, tapi di sini ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Kira-kira apa? Dari kelima ini ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kasih sayang, kebebasan. Tadi kata ibu, kenapa? Jadi temannya mungkin mengasih gitu kan. Ya, betul. Kira-kira apa? Ya betul. Tapi ini yang maksa gimana nih? Oh yang maksa. Mungkin yang kedua Bu. Yang kedua ya? Ini Kasih sayang. kasih sayang. Karena mungkin ya dia melihat temannya disayangi oleh orang tuanya sehingga dikasih bekal. Dia iri.
karena dia mungkin tidak mendapatkan bekal yang seperti temannya. Atau ada lagi? Betul, penguasaan. Kenapa di sini penguasaan? Karena ingin diakui, karena ingin diakui oleh teman-teman yang mencari perhatian untuk bisa mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Atau bisa lagi apa? Bertahan hidup, kebebasan. Karena kalau kebebasan kira-kira apa? Mencoba dengan hal baru. Mungkin ibunya memberi bekal itu, bekalnya tidak bervariasi. Ya, jadi dia pengen betul. Jadi dia ingin mencari yang buat bisa menyenangkan hati dia. Ya. Nah, selanjutnya next. Nah, kita lihat di sini. Bapak Ibu, saya minta untuk menebak kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dan apa yang harus ditindaklanjuti. Di sini ada seorang murid, ya, seorang murid yang mengadu kepada orang tuanya bahwa yang pertama, ibumu bilang aku tidak boleh menyanyi suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Coba bisa direview dulu nggak yang slide sebelumnya? Kan nggak seru katanya kalau nggak sambil nyanyi. Kebebasan berekspresi, bebasan untuk berekspresi, kesenangan bisa. Kesenangan, ya kesenangan. Jadi anak-anak teh perlu apa kalau belajar teh? Perlu bermain, perlu senang. Iya. Ada kasus yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai kerudung baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Perhatian dan kasih sayang. Berarti perlu apa anak-anak kita teh? Perlu diperhatikan dan diberikan kasih sayang. Selanjutnya, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya nulis terus? Kira-kira apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Motivasi. Kebutuhan dasar ada kebebasan, tadi apa kesenangan, Bebasan, kebutuhan, bertahan hidup, bertahan hidup, penguasaan. Kira-kira apa? kebebasan bisa. Kebebasan, betul, kebebasan. Lanjut next. Kebebasan. Jadi anak itu perlu kebebasan dalam belajarnya. Jangan gue terus. Ada yang monoton, betul, harus bervariasi supaya anak tidak bosan. Selanjutnya, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa? Penguasaan, Ya? penguasaan harga. Penguasaan. Karena ini diakui, ya. Nah, ini kebutuhan dasar. Next, selanjutnya. Nah, di sini lagi selanjutnya untuk bisa memunculkan guru yang positif, kita harus memahami 5 posisi kontrol. Sebagai guru, kita harus memahami 5 posisi kontrol ini. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pertama kita bahas dulu untuk penghukum. Kita sebagai guru terkadang ya ketika menghadapi suatu permasalahan di anak-anak saking kesalnya sehingga kita langsung ya, kamu ini ayo lari di depan misalnya atau misalnya ada anak yang misalkan tidak terlambat ke sekolah, misalkan kamu lagi ayo sekarang berdiri di depan kelas misalnya. Ini contoh guru atau contoh kita sebagai posisi kontrolnya yaitu penghukum. Biasanya posisi kontrol penghukum ini memiliki nada yang tinggi, mengancam, menghardik sampai menunjuk misalnya. Nah, selanjutnya ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya muncul dihadirkan dengan suasana yang hening. Kita berbicara dengan lembut,
dengan penuh rasa bersalah, jadi memunculkan kepada si anak tersebut bahwa si anak tersebut bersalah. Gitu. Misalnya, ibu kecewa, kamu ini terus saja begini. Ibu capek kalau begini terus. Atau misalnya, ibu kecewa nih, bagaimana kalau orang tua tahu kalau begini terus? Kalau digituin anaknya gimana? Rasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Di sini anak-anak pasti akan merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya teman. Nah ini lebih santai. Ada pendekatan dengan siswa. Kemudian bicara pun bisa sambil bercanda atau humor. Misalnya ada permasalahan nih. Si ibu atau si bapak bilang seperti ini. Pak, tidak apa-apa. Nanti kan kita bisa lagi kita kan friend misalnya, atau ya sudah tidak apa-apa misalnya, nanti tolonglah ibu ya, bantu ibu, kita kan ibu sering bantu kamu juga bantu ibu ya misalnya. Ini posisi sebagai teman. Selanjutnya ada posisi sebagai pemantau. Kalau posisi sebagai pemantau ini beda dengan teman. Kalau pemantau itu ada jarak antara murid dan guru. Biasanya si pemantau ini akan mengingatkan komunikasi yang dilakukan dan harus dilakukan oleh murid. Ketika murid melakukan suatu kesalahan, maka si pemantau ini akan bilang seperti ini. Coba ibu mau tanya, bagaimana konsekuensinya kalau kamu bersikap ini? Konsekuensinya apa? Misalnya tidak istirahat ya, karena kamu sudah datang terlambat. Misalnya itu pemantau. Nah selanjutnya terakhir ada manajer. Posisi manajer ini dilakukan dengan cara berdialog antara guru dan murid. Ya, di sini guru mengarahkan murid untuk bisa mempertanggungjawabkan murid tersebut untuk mau mempertanggungjawabkan dan menyadari apa kesalahannya tersebut. Misalnya, ketika seorang murid membuat kesalahan, si guru akan mengatakan seperti ini. Baiklah kalau begitu, karena kamu misalkan tidak apa-apa kamu berbuat salah, misalnya karena manusia itu tepatnya salah misalnya. Tapi bagaimana caranya untuk bisa mengatasi kesalahan ini? Jadi membiarkan si murid itu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah ini saya ingin bertanya, Bapak Ibu pernah tidak masuk ke dalam 5 posisi kontrol ini? Pernah. Yang mana yang lebih dominan? Semua. Itu pasti pernah merasakan, pernah menjadi pemukul, pernah menjadi pembuat rasa bersalah, pernah menjadi teman, pemantau dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, mana yang lebih baik? Rasa bersalah. Karena guru juga ya manusia biasa, punya kadang gimana moodnya aja sih. Kadang kita tuh lagi happy, kadang lagi kalau punya masalah melihat anak yang tidak bisa diam, mungkin kita bisa menghukum, tapi kita juga menghukum itu tujuannya menegaskan supaya si anak itu bukan jelas sih, maksudnya supaya si anak itu cek dari bahasa anak benar-benarnya. Terus teman yang kalau kita sedang lagi happy, tapi yang namanya guru sih meskipun kita punya masalah di luar, tetap kalau di dalam kelas itu harus dengan anak itu terus berteman. Kita harus bisa menahan emosi gitu. Tapi emosi-emosinya guru tetap kita harus menjaga kontrol. Ya. Jadi jangan sampai kita menyalahi aturan. Membentak juga bukan membentak seperti kita membenci, bukan. Membentak itu seperti sayang. Gitu. Jadi guru juga mungkin punya di 5 posisi kontrol ini. Yang lain? Ini Bu untuk yang membuat rasa bersalah ya. Biasanya kan kalau mungkin Bu dihukum atau gimana pasti anak itu coba untuk bersalah. Kamu kalau misalkan yang siang, kamu bangun berair tidurnya berapa malam? Misalkan berair malam tidurnya 10. Nanti jangan seperti itu lagi ya. Biar soalnya kesiangan dia bangun lebih pagi seperti itu Bu, jadi dibujuk ya. Untuk merasa dia oh ya Bu, tapi besok aku tidur harus jam 8:30 udah tidur. Misalkan itu biar tidak kesiangan lagi. Kayak gitu sih Bu. Berarti
perpaduan antara pembuat rasa bersalah dan manajer. Oh ya. Di situ ada dialog kan, ada dialog dengan murid. Oh jadi harus gimana nih kata si ibu guru kan, gitu betul ya. Coba kita next selanjutnya. Nah ada kasus nih, seorang murid selalu terlambat. Yang pertama kata si guru, kata guru bilang tidak apa-apa terlambat. Kita kan friend. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Tadi teman. Betul. Ya, lanjut. Kamu lagi. Ayo, sekarang kali berteman. Pemukul. Astagfirullah. Sudah berapa kali ibu beritahu? Ibu capek kalau kamu begini terus. Membuat rasa bersalah. Jadi kamu tahu kan konsekuensinya? Pemantau. Betul. Yang terakhir, bagaimana rencanamu agar kamu tidak datang terlambat lagi? Manajer. Jadi pintar-pintar ya. Lanjut next. Nah, ya ini sudah betul ya. Selanjutnya, nah katingali itu ya. Ini bagian dari 5 penerapan posisi kontrol. Ternyata Bapak Ibu, posisi kontrol untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah identitas yang gagal. Kenapa? Karena hasil dari posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah itu, kalau penghukum itu hasilnya membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong, sehingga akan menimbulkan rasa dendam pada anak tersebut. Gitu. Jadi ada perasaan kesel, marah. Jadi dimarahin itu si anaknya malah jadi marah juga. Gitu. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Kok bisa ya identitas gagal? Karena di sini si guru itu memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, menekankan bahasa itu benar-benar salah. Gitu. Nah, ini bisa menimbulkan perasaan atau perilaku atau karakter yang bisa memunculkan karakter rendah diri. Kan kalau sudah bersalah kan dari siapa dia? Ya, bahwa dirinya itu salah. Nah itu kurang baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah identitas berhasil atau sukses. Teman dan pemantau. Teman sebaiknya kita tidak lakukan kepada anak-anak, karena teman itu tidak ada batasan. Jadi nanti ketika kita berposisi sebagai teman, suatu saat nanti murid kita nanti akan seperti ini. Saya akan lakukan ini karena ibu. Gitu. Jadi bukan karena diri saya. Saya datang ke sini karena bapak. Kalau ada bapak kan. Jadi kalau ditangani oleh teman yang lain bagaimana? Pasti akan bermasalah. Pemantau, ini ada jarak. Pemantau lebih baik, tapi di sini ada jarak. Tidak memberikan menitik beratkan pada konsekuensi, ya. Nah, di sini yang lebih baik, yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan itu posisi sebagai manajer, karena ada tujuannya, yaitu tujuan kepada siswa untuk menyadarkan diri mereka bertanggung jawab atas kesalahannya. Siswa nggak mau bersalah itu, siswa tersebut bertanggung jawabkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan dialog seperti tadi kayak ibu tadi, gitu, ya. Kamu terlambat, tidak apa-apa terlambat. Ibu juga perlu terlambat misalnya. Tapi kalau misalnya kedepannya terlambat terus bagaimana? Apa rencananya supaya kita tidak terlambat? Kan jangan berpikir ya, gimana ya? Kira-kira kenapa tadi terlambat misalnya? Tadi saya bangunnya kesiangan. Kamu punya alasan misalnya. Terus aja ditanya, melakukan dialog supaya si anak itu akhirnya jadi sadar. Oh iya, saya salah dan saya akan perbaiki kesalahan saya. Yaitu manajer. Ya, jadi yang harus kita lakukan kepada anak didik kita itu posisi kontrol sebagai manajer. Selanjutnya, next. Nah, kita berlanjut ke keyakinan keras. Mengapa keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan saja?
Kira-kira ada yang ingin berpendapat? Peraturan? Bagaimana peraturan? Kalau peraturannya itu sudah bagus. Ya, tuh. Peraturan sudah bagus. Terus apa lagi? Kira-kira peraturan. Sifatnya kaku ya? Kaku ya kalau peraturan. Kalau peraturan makin banyak peraturan biasanya makin banyak yang dilanggar. Makin banyak peraturan, makin banyak yang dilanggar. Iya. Ada peraturan, kita cari celah supaya kita bisa. Nah itu yang jadi permasalahan. Kembali ke motivasi tadi ya, motivasi yang tadi. Nah, kenapa bukan peraturan? Karena peraturan itu biasanya hanya serangkaian aturan tertulis tanpa makna gitu. Ya, kita kan umur, tapi kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu tempat kita melakukannya, gitu. Efeknya buat kita tuh nggak tahu apa. Nah itu peraturan dan bersifat kaku, selalu dikaitkan dengan hukuman. Ini yang akan memberikan efek yang terjadi pada anak. Nah, sementara kalau keyakinan kelas ini terbentuk dari nilai-nilai kebajikan universal yang slide sebelumnya itu nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan kepada murid dan memotivasi seseorang dari dalam dirinya gitu. Jadi pertama dalam keyakinan kelas itu kita terapkan nilai kebajikannya itu terapkan pada anak-anak. Kenapa sih belajar itu harus kritik? Belajar itu kayak gimana sih? Nah, tujuan kalian semua ngapain? Nah, harus tahu sehingga anak-anak sadar, oh iya pas belajar kritik karena begini. Belajarnya harus begini. Karena pasti anak-anak harus pakai pakaian seragam. Jadi anak-anak harus bisa memahami itu. Selanjutnya ini ada perbedaan, ada peraturan yang bisa kita masukkan ke dalam nilai-nilai kebajikan yang dituju. Peraturan pertama, kembalikan barang ke tempat. Nilai-nilai yang dituju itu adalah bertanggung jawab. Ini yang harus ditekankan pada anak-anak, bukan ininya, tapi bertanggung jawabnya. Selanjutnya, dilarang mencontek. Berarti yang kebajikannya adalah jujur dan percaya diri. Anak-anak ditekankan itu, anak-anak harus jujur ya, harus percaya diri ya mengerjakannya. Jadi jangan mengatakan ini. Jadi yang ada dalam pikiran anak itu apa? Ya ini, jujur. Ya. Selanjutnya, hadir ke sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Menghargai dan komitmen. Menghargai. Kenapa menghargai? Karena kalau terlambat, ada orang yang menunggu. Sehingga kita tidak menghargai orang yang menunggu itu kalau terlambat. Ya. Nah, komitmen berarti kita berkomitmen terhadap waktunya, tugasnya, ya. Kemudian dilarang merokok. Nilai kebajikannya apa? Karena kesehatan. Yang diganti adalah kesehatan, bukan dilarang merokoknya. Kalau kita lihat nilainya kesehatan, pasti kita akan menghindari rokok ini. Gitu. Selanjutnya ada dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah nilai kebajikannya menghormati dan kasih sayang. Next. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Kita bisa membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berawal dari peraturan yang sifatnya kasih dan baku tersebut kita ubah menjadi keyakinan sehingga dapat memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak didik kita. Pembentukannya keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi kalimatnya itu nggak panjang lebar, kalimatnya itu simpel. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, jadi sifatnya umum. Dan pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif, jadi bukan negatif. Jadi maksudnya bentuk positif itu seperti tadi, dilarang mencontek, itu kan negatif, dilarang. Berarti harusnya mengerjakan tugas dengan jujur, misalnya gitu. Lalu selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi membuat keyakinan kelas itu semuanya harus terlibat, kita, guru, siswa pun harus ikut dilibatkan. Next. Nah ini sebentar.
lakukan itu adalah memberikan pemahaman dulu kepada siswa mengenai kegiatan tersebut. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan peraturan yang mereka ketahui, ditulis di papan tulis. Nah, dari peraturan tersebut kita rubah ke dalam kalimat positif. Dari kalimat positif itu kita cari nilai kebajikannya apa. Dari nilai kebajikan itu baru kita bisa membuat keyakinan kelas dari nilai kebajikan itu. Nggak jelas ya tadi? Next selanjutnya, nah ini selanjutnya ada segitiga restitusi. Restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Di sini restitusi itu maksudnya adalah berdialog seperti tadi, supaya anak-anak bisa memiliki perilaku yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian restitusi itu dikembangkan dalam bentuk segitiga restitusi. Ada tahapannya dalam segala restitusi ini. Selanjutnya, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini maksudnya menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau Ibu ingin membantu kamu menyelesaikan masalah kamu. Atau apakah kamu sudah bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini ada proses di mana si anak yang bersalah itu distabilkan perasaannya menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Lanjut. Nah, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini bertujuan untuk membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan, karena pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Masih ingat kebutuhan dasar? Nah, ini di sini adalah kita jadi di proses pemvalidasian ini kita menjadi tahu yang dibutuhkan oleh anak itu apa, kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh anak itu apa. Di sini guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau guru juga bisa berkata, apa yang penting bagi kamu? Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa mengumpul? Next. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini dihubungkan dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi, nilai kebajikan yang sudah dikatakan tadi. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Atau nilai universal apa yang kami sepakati? Atau kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Atau guru juga bisa berkata, apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next, ini ada contoh ke penerapan segitiga restitusi. Nah, sudah tahu kan saya kalau sekarang? Tahu dulu kan masih tidak menunjukkan tugas matematika. Ya, ini artinya setiap pembelajaran selesai, itu kan selalu kasih tugas evaluasi yang dikerjakan. Nah, itu lihat Ajma sudah 2 kali sudah mengumpulkan tugas. Itu juga sebetulnya ini pernah melakukan PR. Manusia itu memang tidak bersalah. Di sini ibu tidak akan menyalahkan Ajma atau memanggil Ajma kemudian melakukan tugas. Tapi ibu ingin di sini kita sama-sama cari solusinya untuk mengatasi masalahnya. Iya guru. Nah, sekarang ibu yang bertanya, kenapa Ajma tidak mengerjakan tugas?
Saya tidak mengerti cara mengerjakannya, Bu. Kenapa aku tidak itu? Saya takut disekolahkan teman-teman karena belum mengerti, Bu. Oh, gitu. Sudah apa? Harusnya ada usia sudah tidak kita Masih, Bu. menurut Asma yang sudah melakukan ini apakah sesuai dengan kebiasaan kita? Belum, Bu. Kira-kira dia punya Selalu bertanggung jawab, Bu. ya. Akan siap dengan besok. Ya, baik kalau begitu. Aku akan jelaskan lagi ya pernyataan seperti apa. Tapi kalau misalnya Asma tidak mengerti, apa yang harus kamu kasih lakukan? Berani bertanya kepada Ibu. Nah, betul sekali. Nanti kalau Asma belum mengerti, Asma tanya ya. Siapa tahu sebenarnya kita belum mengerti. Iya, Bu. Saya akan lakukan. Saya akan bertanggung jawab menyelesaikan tugas saya nanti. Ya, alhamdulillah Asma sudah mau bertanggung jawab dengan masalahnya dan Asma sudah bisa mengatasi masalahnya sendiri. Jadi nanti kedepannya apakah Asma akan melakukan kegiatan sendiri? Iya, Bu. Kalau begitu, terima kasih ya Asma. Sama-sama, Bu. Murid, yaitu tentang cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Di sini guru berperan sebagai pembimbing, memotivasi dan mendorong keinginan siswa dan mencarikan solusi yang dihadapi masalah oleh siswa. Ya, betul. Betul sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ini berkaitan dengan posisi kontrol apa ya? Ada tadi posisi kontrolnya pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Manajer ya. Nah di sini adalah jadi lebih menekankan kepada siswa untuk menyadari kesalahannya sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga nanti kedepannya siswa tersebut akan lebih mempertanggungjawabkan, muncul sendiri kesadaran sendiri. Jadi mengerjakan tugasnya bukan karena takut sama si ibu, tanggung jawab itu yang ingin diterapkan dalam budaya positif ini. Gitu. Next. Nah, sebelum saya tutup, apa ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah jelas. Baiklah. Ya, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu kebudayaan sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah disepakati. Ini ada dalam standar pendidikan nasional. Ya. Next, ya, mungkin itu pemaparan saya dalam membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Saya berharap apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa diterapkan di sekolah kita semua, sehingga budaya positif ini dapat terus berkembang, terus berjalan sampai akhir nanti dan akan berefek pada siswa kita tersebut yang akan berdampak panjang, ya, sehingga muncul pribadi karakter-karakter yang mulia dalam diri anak-anak tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Saya tutup akhiri dengan doa bersama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu berarti harus bagaimana? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Lagi? Ya, mengerjakan tugas berkaitan materi. Ada lagi? Mengerjakan PR bersama. Apa lagi? Ada lagi? Sudah ya. Selanjutnya yang kelima kegiatan kelasnya. Ini ya. Kebersamaan. Kalau kebersamaan berarti nilai kebersamaan apa yang harus dilakukan? Saling membantu, saling membantu, saling menghormati, saling menolong, bekerja sama, rukun ya. Mau membantu teman, tidak pilih-pilih teman, mau bermain dengan siapa saja, tidak harus pilih-pilih teman ya. Selanjutnya ada lagi komitmen ya. Komitmen itu berarti kalian harus berkomitmen dengan diri sendiri, waktu, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, harus mempunyai komitmen bisa melakukan dan menyelesaikannya. Jadi pengertian dengan kelas kita apa saja? Kalau kita sudah meyakini ini semua dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, siap tidak anak-anak menjalankannya? Siap? Siap tidak menjalankannya? Ya, kalau siap berarti ibu minta perwakilan kepada ketua kelas